Oke, selamat datang. Kali ini kita akan coba kupas tuntas salah satu nubuatan paling kuat dan jujur aja paling misterius dari Kitab Wahyu. Kita akan membicarakan tentang Babel Besar. Langsung saja, Kitab Wahyu itu kan penuh dengan gambaran yang dramatis ya, dan ini salah satunya. Ada sosok simbolis yang disebut Babel Besar, digambarkan dengan sangat mencolok. Jadi apa sih sebenarnya makna di balik semua ini? Mari kita selami. Oke, untuk bisa paham siapa sosok ini, kita harus pecah dulu simbol-simbol utamanya. Di sini kita punya dua elemen kunci, seorang wanita dan seekor binatang buas. Apa artinya? Nah, ini menarik banget. Sumbernya langsung menyoroti adanya dua figur wanita yang kontras di Kitab Wahyu. Di satu sisi, ada wanita murni dari Wahyu 12 yang melambangkan gereja Tuhan yang sejati dan setia. Tapi di sisi lain, ada wanita pelacur dari Wahyu 17 ini yang jelas-jelas menggambarkan kebalikannya. Sebuah gereja yang udah jatuh dan gak setia lagi. Penting banget nih untuk kita pahami. Kata pelacuran di sini tuh bukan dalam arti harfiah ya. Sama sekali bukan. Ini adalah simbol yang sangat kuat untuk menggambarkan ketidaksetiaan rohani. Jadi, bayangkan sebuah gereja yang seharusnya setia pada ajarannya, tapi malah berpaling dari kebenaran Alkitab demi apa? Demi kekuasaan dan pengaruh politik. Itulah yang dimaksud hubungan terlarang dengan kekuatan duniawi. Oke, sekarang kita udah pegang kunci simbol-simbolnya. Langkah berikutnya, mari kita coba identifikasi, menurut sumber ini, entitas mana sih yang cocok banget dengan deskripsi Babel besar ini. Jadi, pertanyaannya sekarang, siapa sih Babel besar ini? Nah, sumber ini nggak main tebak-tebakan. Mereka menyajikan serangkaian petunjuk identifikasi langsung dari ayat-ayat Alkitab untuk mengungkap identitasnya. Mari kita lihat dua petunjuk pertama. Pertama, ini adalah sebuah kekuatan yang punya sejarah menganiaya orang-orang percaya. Kedua, dia identik dengan pakaian ungu dan merah kirmizi. Nah, kalau kita lihat sejarah, warna-warna ini kan sangat lekat dengan otoritas kepausan, seperti para kardinal. Lanjut ke tiga petunjuk berikutnya. Dikatakan kekuatan ini berpusat di kota yang dikenal sebagai kota di atas 7 bukit. Secara umum, ini merujuk ke Roma. Lalu, dia dianggap bersalah atas penghujatan. Dan yang terakhir, dia punya kekuasaan yang bahkan bisa memerintah atas raja-raja di bumi. Ini menunjukkan adanya klaim otoritas bukan cuma rohani, tapi juga politik. Jadi, kalau kita kumpulkan kelima bukti tadi, menurut sumber ini, kesimpulannya sangat spesifik. Babel besar diidentifikasi sebagai kepausan. Dan, hey, ini bukan pandangan baru loh. Para tokoh besar reformasi Protestan, seperti Martin Luther dan John Calvin, juga punya keyakinan yang sama persis. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana Babel ini bisa menipu seluruh dunia? Jawabannya ada pada sesuatu yang disebut anggur doktrin palsunya. Mari kita lihat apa maksudnya. Anggur Babel ini lagi-lagi bukan minuman harfiah. Ini adalah kiasan untuk ajaran-ajaran palsu yang kalau kita minum atau percayai bisa bikin pikiran kita bingung. Ajaran ini dirancang untuk menjauhkan orang dari kebenaran Alkitab yang murni, sehingga mereka jadi kehilangan arah secara rohani. Dan inilah beberapa contoh spesifik dari anggur itu. Ajaran-ajaran yang menurut sumber ini nggak punya dasar yang kuat di Alkitab. Misalnya, doktrin tentang jiwa yang ababi, atau pengudusan hari Minggu sebagai ganti hari Sabat. Menurut argumen ini, hal-hal inilah yang menjadi bagian dari minuman rohani yang memabukkan dan menyebabkan kebingungan di seluruh dunia. Nubuatan ini belum selesai, ceritanya berlanjut ke puncaknya, yaitu gambaran tentang sebuah aliansi atau koalisi global terakhir yang akan terbentuk untuk melawan Tuhan. Koalisi akhir zaman ini, atau Babel besar dalam bentuk finalnya, digambarkan terdiri dari 3 kekuatan utama. Ada naga, yang melambangkan setan bekerja melalui kekuatan sekuler dan agama non-Kristen. Lalu ada binatang buas, yaitu kepausan. Dan yang terakhir, nabi palsu, yang diartikan sebagai protestantisme yang telah murtad dari ajaran aslinya. Sebuah aliansi global yang luar biasa. Terus, apa dong yang bisa menyatukan 3 kekuatan yang kelihatannya beda-beda ini? Nah, menurut sumber ini, perekatnya adalah spiritualisme, yaitu keyakinan bahwa orang yang sudah mati itu sebenarnya masih hidup dalam bentuk roh. Keyakinan inilah yang menjadi jembatan bagi mereka semua, membuka pintu lebar-lebar bagi penipuan dari roh-roh jahat.
Di tengah-tengah penipuan global yang masif ini, Tuhan ternyata nggak tinggal diam. Dia memberikan satu panggilan terakhir yang sangat mendesak untuk umatnya. Panggilannya sangat jelas dan personal. Keluarlah daripadanya, hai umatku. Ini bukan seruan umum, tapi seruan langsung kepada orang-orang percaya yang tulus, yang mungkin tanpa sadar masih berada di dalam sistem yang diidentifikasi sebagai Babel ini. Nah, ini juga poin yang sangat penting. Panggilan untuk keluar ini bukan berarti menghakimi individu. Justru sebaliknya, Tuhan mengakui bahwa banyak umatku yang tulus ada di dalam sistem Babel ini. Jadi, ini adalah panggilan untuk meninggalkan sistem yang dianggap telah jatuh, bukan penghakiman atas orang per orang. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus keluar? Kenapa nggak tinggal dan perbaiki dari dalam? Menurut pandangan nubuatan ini, jawabannya adalah karena Babel memang sudah ditakdirkan untuk hancur, bukan untuk direformasi. Jadi satu-satunya jalan aman adalah ya keluar dari situ. Pada akhirnya, semua penjelasan nubuatan yang kompleks ini bermuara pada satu hal, sebuah pilihan pribadi. Panggilan untuk keluar ini, menurut sumbernya, adalah salah satu keputusan paling krusial yang harus dihadapi setiap orang di akhir zaman. Jadi pertanyaannya, pilihan apa yang akan diambil?